Tangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Asik. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum acara dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ayam Malas 03, Ibu Jariah SPDI, dan rekan guru dan karyawan SD Negeri Ayam Malas 03 yang semangat dan luar biasa. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Di sini semuanya semangat kan? Semangat. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, semangat semuanya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ayam Malas 03, Ibu Jariah SPDI, yang telah memberikan izin serta dukungannya sehingga dapat terselenggara acara diseminasi budaya positif. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Ayam Malas 3 atas kesediaannya meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya, sudah kenal semua ya. Saya Ibu Hana Liani Wulandari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Nanti selama 60 menit ke depan, saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif dengan harapan di sekolah kita ke depan mampu menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan murid-murid kita merasa senang belajar di sekolah ini. Saya juga berharap ke depan kita bersama-sama meningkatkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik lagi antar warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sikap guru yang mampu memberikan keteladanan untuk murid juga tak kalah penting dalam upaya meningkatkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan inti diseminasi budaya positif ini, saya akan melakukan ice breaking dulu untuk mencairkan suasana supaya lebih sejuk lagi suasananya, tidak panas dan tidak tegang ya. Bapak Ibu guru bisa berdiri sebentar. Di situ saja tidak apa-apa. Ini melatih konsentrasi kita ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tangannya seperti ini. Kita putar tangan tapi searah jarum jam, berarti ke kanan. Kita putar, yang mantap putarnya jangan cuma gitu aja. Ya. Putar terus, lebih cepat lagi. Fokus ya. Fokus. Ini melatih konsentrasi. Cepat lagi, lebih cepat. Ayo lebih cepat. Lambat. Cepat. Cepat terus. Lambat. Cepat. Pegang dagu. Semoga nanti sampai siang tetap konsentrasi ya. Nah, di sini saya mau bikin kalimat. Nanti Bapak Ibu meneruskan kalimat, membuat kalimat juga pakai kata terakhir yang saya berikan. Saya dulu yang bikin kalimat, kemudian kata terakhir dari kalimat itu Bapak Ibu gantian membuat kalimat tersebut. Ya, mulai dari saya dulu, Ujar, Pak Mar, Pak Nur, muter ke sini. Saya akan membuat kalimat. Iya, yang kalimat terakhirnya untuk membuat kalimat lagi. Terus terakhirnya, ya di awalnya Bu. Nanti akhir lagi gitu ya. Saya suka makan mendoan. Mendoan Berarti mendoan. Mendoan itu enak rasanya. Mendoan ya? Rasanya, rasanya gurih dan menyenangkan.
yang dingin. Tambahin lagi jangan 2 tong. Es dingin dan segar. Ya. Segar, berarti siang-siang minum. Segar ya. Segar dulu. Oh, segarnya pertama. Segar sekali siang hari ini. Tambah kata lagi. Kali kalau kita minum tiap hari. Segar sekali Kalau kita minum. kita minum ya, kalau kita minum. Minum jus rasa durian. Minum jus rasa durian. Kemudian Durian yang manis dan legit. Bisa lagi terasa. Legit rasanya kue lapis itu. oh ya. Sore. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, budaya positif itu juga terkait dengan bullying di sekolah. Jika kita mampu menerapkan budaya positif, sepertinya tidak ada ya murid-murid kita atau di lingkungan sekolah kita yang melakukan bullying. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi pakai nada di sini senang, di sana senang. Bisa ya? Coba 1, 2, 3 sambil tepuk-tepuk juga boleh. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bully no, sayang teman yes. Tuh, itu nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu di kelas. Nanti untuk sama-sama anak-anak menghafalkan supaya nanti kedepannya tidak ada yang bullying di sekolah kita. Dalam rangka juga untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah saya. Nanti kita akan bersama-sama mengetahui apa saja. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di situ ada teori menurut Dr. William Glasser ya, yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, sebelumnya saya akan memberikan ilustrasi bahwa ketika Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, coba bayangkan Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu menggenggamnya. Sangat berharga, karena sangat berharga Bapak Ibu menggenggamnya. Kemudian jika ada rekan Bapak Ibu yang menyuruh Bapak Ibu untuk membuka genggaman tersebut, kira-kira bagaimana? Boleh atau tidak? Tidak. Dan rekan Bapak Ibu menawari untuk memberi pujian atau memberi uang atau memberikan apa yang menguntungkan demi untuk membuka kepalan Bapak Ibu, bagaimana? Apakah Bapak Ibu mau untuk membukanya? Tidak mau. Berarti sesuai dengan teori kontrol bahwa yang dapat mengontrol diri kita yaitu kita sendiri. Nah, di sini ilustrasi guru dapat mengontrol murid. Sepertinya tidak ya, karena kita tidak dapat merasakan murid, tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, ternyata anggapan kita
selama ini salah ya. Guru dapat mengontrol murid, ternyata salah. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan sadar atau menolak bujukan guru, menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Nah, di sini juga ketika murid diberikan penguatan positif, biasanya hanya waktu itu saja, tidak akan berkelanjutan loh, ya. Hanya pada waktu diingatkan saja biasanya ingat murid ya, tapi tidak bisa menanamkan pada diri murid tersebut untuk berbuat seperti itu selamanya, tidak bisa. Nah, ini juga ada lagi yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kita juga kerap sekali mengkritik murid kan, itu sebenarnya menuju pada identitas gagal atau tidak, sama sekali tidak membina karakter murid jika kita mengkritik murid. Kemudian yang ketiga, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, orang dewasa sebenarnya tidak bisa memaksa anak kecil karena anak kecil juga punya kemerdekaan untuk memilih apa yang menjadi keinginan anak tersebut. Itu juga tidak efektif dilakukan untuk jangka panjang. Kemudian next. Nah, di sini seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, teori kontrol yang tadi itu ada yang mengatakan, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti mulai dari diri kita sendiri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang dapat mengontrol diri kita sebenarnya hanya kita sendiri, dan kita juga tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Itu merupakan teori kontrol. Next. Nah, di sini ada perbedaannya ya antara stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Murid juga mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Kita tidak bisa mengontrol semua murid. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda, jelas berbeda antara orang satu dengan yang lain. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, harus bisa saling memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kurang tepat, seharusnya semua perilaku menjadi tujuan ya. Kita mempunyai tujuan yang bersama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ternyata juga tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah menjadi model berpikir menang-menang. Ya, itu teori kontrol. Nah, di sini disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri. Untuk belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nanti tujuannya tetap menjadi menanamkan karakter-karakter mulia, baik pada diri guru sendiri ataupun pada diri murid. Tujuan mulia tersebut mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Kita sudah tahu bahwa dalam pendidikan kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama dan kita sepakati bersama. Salah satunya yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak
Indonesia. Kita mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti tujuannya tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita menanamkan karakter sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Di situ ada Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia akan termotivasi atau memiliki minat yaitu hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, jika anak berangkatnya tepat waktu atau lebih awal itu hanya karena takut dimarahi gurunya. Tapi ketika anak sudah merasa oh saya harus bertanggung jawab, itu beda lagi ya. Itu sudah masuk ke dalam nilai yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi yang pertama itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik, karena motivasinya dari luar hanya karena takut akan hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi dari ekstrinsik karena juga hanya karena ingin mendapat iming-iming untuk mendapat penghargaan gitu. Contohnya kalau misalkan ketika kita mengadakan ulangan atau evaluasi, di awal kita sudah membocorkan kepada murid nanti yang nilainya 100 akan diberi hadiah berupa misalkan jajan gitu. Itu sebenarnya tidak tepat ya, karena itu hanya akan memotivasi murid kita menjadi motivasi yang ekstrinsik, bukan kemauan diri dari diri murid tersebut. Nah, next. Ada kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan kebebasan. Di sini yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, makanan. Untuk murid kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Kadang ada yang sarapannya, ada yang tidak sarapan, ada yang sarapannya pakai ikan, pakai telur. Tentu murid ketika datang ke sekolah dengan latar belakang dari rumah yang berbeda tersebut pasti ada perbedaan ya. Anak yang tidak sarapan kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kurang. Tidak semangat di sekolah. Nah, yang sarapan pakai ayam, pakai telur itu pasti akan semangat. Nah, ini harus terpenuhi ya oleh murid kita, harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di sini kita harus menyamaratakan kasih sayang kita, memberikan kesempatan yang sama kepada murid kita. Misalkan siapa? Misalkan Airin, itu kita suruh untuk membuang sampah, nanti yang lain juga diperlakukan dengan sama untuk membuang sampah. Jadi tidak iri-iri, yang satunya lagi dikasih hadiah, semuanya juga harus dikasih hadiah gitu. Itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan. Untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh.
ini adalah kebutuhan yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk bebas, yaitu kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini anak juga harus diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka ingini. Misalkan ingin belajar dengan cara diskusi, ya kita harus memfasilitasi. Ingin bernyanyi, ya kita harus mempersilahkan untuk bernyanyi. Terutama kelas 1 Bu Dewi. Biasanya anak-anak pengen ini, pengen itu, permintaannya banyak. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini juga guru mungkin perlu setiap paginya sebelum pembelajaran membuka kegiatan pembelajaran dengan ice breaking supaya nanti anak-anaknya senang gitu, atau tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi dulu begitu. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai yang kelima itu, misalkan ada murid yang bertentangan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Murid kita harus terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga akan meminimalisir pelanggaran peraturan murid terjadi di sekolah kita. Kemudian posisi kontrol restitusi. Di sini guru biasanya sebagai posisi penghukum ya, biasanya ya, karena kita belum tahu teorinya. Nah, nanti pada tujuan dari kegiatan ini diharapkan guru bisa menempatkan dirinya sebagai kontrol manager. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang satu penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, tujuan akhirnya nanti kita harus bisa pada posisi manajer. Jadi bukan menghukum, juga bukan membuat murid kita merasa bersalah, atau juga sebagai teman juga kurang efektif. Hanya pemantau juga tidak efektif. Yang paling efektif adalah sebagai posisi manajer. Nah, di sini ada perbedaannya, Bapak Ibu. Kalau posisi penghukum biasanya kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, Bu Guru akan menyuruh kamu lari keliling lapangan. Itu adalah penghukum. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, Bu Guru akan kamu suruh membersihkan WC misalkan. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu misalkan kata-katanya seperti ini. Kenapa sih kamu melakukan itu? Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru misalkan. Kamu sudah mengecewakan, kamu sudah membuat Bu Guru sedih. Kamu sudah Bu Guru membuat Bu Guru kecewa, dan teman-teman merasa tidak senang dengan kamu. Itu membuat murid merasa bersalah. Itu juga kurang tepat. Kemudian jika di posisi sebagai teman, misalkan kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak mau mengerjakan PR, ya Bu Guru nanti membantu kamu ya di sana ya. Yuk kita kerjakan. Itu juga kurang efektif. Yuk kita mengerjakan PR di sana yuk, Bu Guru bantu. Itu juga kurang efektif. Itu posisi sebagai teman. Kemudian kalau posisi pemantau itu, misalkan kamu tidak mengerjakan PR, kemudian kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan bagaimana? Hukumanmu tahu kan? Gitu. Ya Bu, saya akan mengerjakan di luar, misalkan muridnya begitu. Itu posisi pemantau. Nah, posisi manajer ini
Nanti pertanyaannya akan beda ya. Pertanyaannya seperti ini. Kalau kamu ingin memperbaikinya, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Jadi bersama-sama mencari solusi. Kita memfasilitasi murid kita untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan murid tersebut. Itu adalah posisi manajer. Itu posisi yang paling baik. Next. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dibuat di setiap kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi peraturan tapi menggunakan kata-kata yang positif dan lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, dibuat dalam bentuk positif dengan kata-kata yang positif ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak, jadi bisa dipetakan. Misalkan satu kalimat yang sama bisa digabungkan menjadi satu inti dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Misalkan di kelas ya diterapkan di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah, semua anak nanti bisa menuliskan cita-citanya atau impiannya ingin kelasnya seperti apa. Itu nanti bisa untuk dalam pembuatan keyakinan kelas anak juga ikut berkontribusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak selamanya setiap waktu bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next, ada contohnya di sini. Misalkan kalau peraturan kan biasanya menggunakan kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas itu harus dirubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Misalkan berjalanlah di kelas atau koridor. Misalkan ada beberapa pendapat dari tulisan dari murid kita. Misalkan ada yang si A nulis datanglah tepat waktu, si B menulis keyakinan berjalan di kelas, kemudian si C menulis dengarkan guru. Itu kan masih dalam satu inti, satu payung ya, satu intinya. Berarti kan saling menghormati. Berarti bisa ditulis nilai kebajikannya hormat, bisa ditulis saling menghormati saja, saling menghormati antar teman begitu misalkan. Jadi dari beberapa kalimat bisa disatukan, misalkan yang satu inti dari kalimat tersebut dan menggunakan kalimat positif. Misalkan lagi, jangan menyontek saat ulangan. Biasanya kalau kalimat negatif itu menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh. Itu diganti menjadi kalimat positif. Kira-kira apa Pak Bu? Kalau jangan menyontek saat ulangan. Kerjalah dan jujur. Iya. Mengerjakan. Jujur dalam Ya. jujur dalam selama pembelajaran di kelas, mungkin begitu. Kan bisa melingkupi semuanya. Jika pinjam pulpen harus bilang, jika menemukan uang harus dikembalikan. Sama membuat satu saja keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Misalkan Bapak Ibu itu murid, Bapak Ibu membuat satu keyakinan kelas yang nanti disepakati bersama-sama di kelas tersebut, misalkan gitu. Coba
ya yang Semuanya. jelas pokoknya yang kira-kira biar di kelas tertib, di kelas bisa kondusif kelasnya begitu kira-kira. Apa saja? Satu saja, tapi kalimatnya positif. Jangan ada depannya jangan-jangan, dilarang, jangan pakai kata itu. Kalau sudah boleh ditambahkan. Positif. Jangan kata jangan. Ini anak kata jangan. Oh, kebalik. Itu adik. Ada lagi apa? Nah, di sini kita sudah mendapatkan 9 keyakinan kelas. Yang pertama, izin ke guru saat keluar kelas. Kemudian, berpakaianlah yang sopan dan rapi saat di sekolah. Kemudian, belajarlah dengan tenang dan nyaman. Kemudian, setiap saat belajar dengan tertib. Ini tadi ada tertib ya. Tenang dan nyaman kan sama aja tertib. Ini berarti bisa satu nanti. Kemudian disiplin dan tertib, ini tertib lagi, bisa satu. Kemudian bagi yang bertugas piket kelas harus hadir lebih awal. Ya, ini beda ya berarti. Kemudian disiplin lagi, disiplin dalam berseragam dan membuat tugas, ini disiplin juga. Nilai disiplin. Kemudian
Kemudian pakailah seragam sesuai ketentuan sekolah. Ini juga seragam berpakaian ya. Iya. Nah, ini kan sudah dikelompokkan. Berarti nanti kita bisa membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu izin ke guru saat keluar kelas. Berarti bagaimana kalimatnya misalkan? Tinggal aja waktu Meminta izin Ya. Saat keluar saat keluar kelas. Kemudian yang kedua, di sini berpakaianlah yang sopan dan rapi saat di sekolah. Berarti yang kedua pakaian seragam sesuai ketentuan sekolah. Berarti berpakaian sesuai berpakaian ketentuan sekolah. sesuai Ketentuan. Aturan. sesuai ketentuan sekolah. Dengan rapi, dengan apa di sini tadi? Rapi, sopan dan rapi. Kemudian yang ketiga, belajar dengan tenang dan nyaman. Setiap saat belajarlah dengan tertib. Di sini tertib dan disiplin, disiplin dan tertib di kelas, disiplin dalam berseragam dan sesuatu tugas. Berarti di sini perilaku disiplin berperilaku disiplin apa? Ya. Tertib dan disiplin apa? disiplin dan bertanggung jawab. Tertib kan bertanggung jawab ya. Disiplin dan tertib. Kemudian yang keempat, bagi yang bertugas piket kelas harus hadir lebih awal. Berarti bertanggung jawab melaksanakan piket. Nah, itu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira Bapak Ibu bisa apa tidak nanti membuat di kelas masing-masing seperti itu? Iya, seperti itu dikelompokkan. Kelas 1 boleh belajar membuat pengen bagaimana. Belajar tidak apa-apa, bisa. Nanti diberi pengarahan lebih dahulu supaya nanti maksud apa yang diharapkan dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian, nah ini saya juga sudah praktek membuatnya waktu loka karya yang kedua. Ini saya juga membuat bersama teman-teman. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, di sini selanjutnya ada tahap-tahap dari segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Di situ Bapak Ibu bisa memberi pertanyaan kepada murid, kamu tentunya punya alasan. Oh, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk
mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tahap dari segitiga restitusi. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita menyepakati bersama murid, tentunya nanti pasti tetap ada pelanggaran dari keyakinan kelas tersebut. Nah, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut, kita menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, di sini saya sudah membuatnya contoh kasus yang saya alami. Airin adalah siswa kelas 4 SD Negeri Ayamalas 3. Pada saat berbaris sebelum masuk kelas, Airin berjalan bersembunyi di belakang temannya. Ternyata Airin tidak menggunakan sepatu hitam dan tidak memakai sabuk atau ikat pinggang. Hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, saya menyelesaikan kasus tersebut. Di situ ada penyelesaiannya, bisa kita saksikan bersama-sama. Mbak Airin lagi istirahat ya? Iya. Mbak Airin tahu apa tidak? Mbak Airin panggil di sini. Coba lihat dari bawah sampai atas. Tahu? Kenapa? Iya, tidak apa-apa ya. Itu tahap penetapan identitas. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kemarin juga teman Mbak Airin ada yang lupa pakai sabuk ya. Iya. Dan juga tidak pakai sepatu yang hitam. Ya, apa tidak? Iya. Kamu punya alasan kenapa kamu nggak pakai sepatu hitam? Terus sabuknya kemana? Yang sama? Ya, tidak apa-apa. Nanti supaya Mbak Airin bisa pakai sepatu hitam dan pakai sabuk, harus bagaimana? Sepatu hitamnya dicuci. Itu validitas tindakan yang salah. Kalau waktu sekolah, validasi tindakan yang salah. Terus sabuknya bagaimana? Seharusnya jadi pinjamkan. Iya, harusnya sabuk punya sendiri-sendiri. Jadi pinjamkan. Jadi Mbak Airin bisa pakai sabuk ya setiap harinya. Kemudian kira-kira pada hari ini Mbak Airin sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas itu? Menanyakan keyakinan tidak sesuai. Kemudian untuk kedepannya Mbak Airin bagaimana seharusnya? Iya, harus disiplin dan bertanggung jawab, memakai sepatu berwarna hitam dan memakai sabunnya. Sip, pas dulu. Nah, sekarang boleh istirahat. Nah, itu contoh dalam menyelesaikan kasus pelanggaran murid menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini juga ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Kumaira. Saya siswa SD Negeri Ayamalas 03. Saya tadi lupa memakai sabuk dan memakai sepatu berwarna hitam. Tetapi Tuhannya tidak memarahi dan menghukum saya. Saya diajak memperbaiki kesalahan saya supaya lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tanggapan dari murid. Murid jadi tidak merasa takut, tidak merasa dihukum, dan murid juga akan mencari solusi dari apa yang kesalahan yang telah diperbuat untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, kesimpulan dari
positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Tujuannya tetap karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Kemudian demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga pendidikan memiliki kompetensi standar minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu kita harus satu visi, satu tujuan bersama, kolaborasi, membangun budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tekankan lagi, mungkin PR untuk Bapak Ibu guru, nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dalam kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas serta dapat mempraktikkan segitiga restitusi jika anak murid kita melakukan suatu pelanggaran begitu. Intinya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah sesi ini mungkin ada pertanyaan sambil kita mempraktekkan, sambil ada kesulitan-kesulitan, nanti bisa konsultasi dengan saya. Demikian saya tutup. Terima kasih. Jika banyak kesalahan atau ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak masih semangat? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ada satu lagi, namanya tepuk wow keren, ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya. Masih semangat dan masih keren. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak ingin kelas yang seperti apa? Kemudian pengen apa lagi? Kemudian pengennya apa lagi? Nyaman. Kemudian ingin yang bagaimana lagi? Yang bagus. Bagusnya berarti indah mungkin ya? Tertata rapi, bersih, indah. Kemudian apa lagi? Inginnya teman-teman yang seperti apa? Yang baik. Kemudian yang apa lagi? Yang asik. Kalau Bu Guru sedang menjelaskan, kalian bagaimana? Mendengarkan. Kalau Bu Guru tanya, kalian harus jawab. Kemudian kalau ada teman yang bertanya, kamu bagaimana juga? Menjawab. Tapi kalau temannya mengajak bermain, kalian itu bermain di kelas? Tidak. Berarti tidak bermain ya kalau di dalam kelas ya? Nah, nanti kalian menuliskan keinginan kalian ingin kelas yang seperti apa? Ya, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Bu Guru akan membagikan kertas ini. Nanti anak-anak tulis satu saja.
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Coba salah satu, siapa yang mau maju? Membacakan ini. Yuk. Mbak Sarah sih. Dibacakan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga ketertiban kelas, berhukum dengan teman, menjaga kebersihan, mendengarkan penjelasan guru. Ya. Anak-anak sudah setuju semua? Betul. Anak-anak harus bisa melaksanakan keyakinan kelas ini ya. Ya. Untuk itu anak-anak sekarang boleh bawa pulpen, tanda tangan di bawah sini. Ini mulai dari Mbak Zakian dan Mbak Airin. Kasih nama ya bawahnya. Pinjam ya. Ini Mbak, pakai ini Mbak. Yuk, Mbak. Atau ada yang punya spidol warna-warni boleh pakai spidol warna-warni. Yang udah boleh maju sini. Yang udah boleh maju. Ini tanda tangan Pak. Yang punya spidol warna-warni boleh maju langsung. Tanda tangan sini, sini boleh. Masih banyak. Ini. Boleh ayo. Sini. Ini kan masih ada. Biru. Itu boleh. Mana aja boleh. Yang penting di bawah. Yang udah boleh ini bawa sini biar nggak sesuatu boleh kan bawa. Kasih nama bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamia. Saya salah satu guru di SD Negeri Ayam Malas 03. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Hana Liani Wulandari yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dan sudah memotivasi saya untuk membuat keyakinan kelas. Harapan kami semoga dengan menguatkan kolaborasi antar warga sekolah, kita bisa bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kami.